Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dika Tikasari. Hari ini saya menjelaskan sistem hormon. Yang pertama, ini ada mengidentifikasi letak kelenjar-kelenjar. Yang pertama ada kelenjar timus terletak di sini. Yang kedua kelenjar hipofisis ada di sini. Yang ketiga kelenjar adrenal ada di sini. Dua ini. Yang terakhir hipotalamus terletak di bagian kepala. Kelenjar tiroid terletak di sini. Tesis pada pria dan ovum pada wanita di sebelah sini. Kelenjar paratiroid ada di sebelah sini. Selanjutnya yang terakhir kelenjar pankreas ada di sini. Yang pertama kelenjar hipofisis atau pituitary. Kelenjar hipofisis disebut cluster of gland karena mampu mengoperasikan bermacam-macam hormon yang mengatur bermacam-macam kegiatan dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di dasar otak yang terdiri dari 3 lobus, yaitu bagian depan lobus anterior, bagian tengah lobus intermediate, dan bagian tengah lobus posterior. Selanjutnya, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terdiri dari 2 buah lobus terletak di bagian kanan dan kiri trakea dan menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Yang pertama ada hormon tiroksin dan triiodothyronin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua ada hormon kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak di sebelah dasar kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan adalah parathormon atau PTH yang berfungsi untuk memetabolisme kalsium Ca dan fosfat Co. Kelebihan parathormon menyebabkan batu ginjal, sedangkan apabila kekurangan parathormon menyebabkan kekenjangan. Yang keempat ada kelenjar lamenan atau pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 macam hormon, yaitu yang pertama hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam hati dan otot sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Kekurangan hormon insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau tinggi manis. Yang kedua ada hormon glukagon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar ini berfungsi menimbun hormon somatotrop setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang keenam kelenjar pencernaan atau kelenjar usus dan lambung. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekretin yang berfungsi merangsang sekresi pankreas dan hormon koleksikotinin yang berfungsi merangsang sekresi getah empedu. Yang kedua ada kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrik yang merangsang sekresi getah lambung. Yang ketujuh, kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal, terdiri 2 bagian. Yang pertama bagian korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid berfungsi menyerap Na dari darah dan mengatur penyerapan air dalam ginjal. Yang kedua, glukokortikoid berfungsi mengontrol metabolisme glukosa. Yang ketiga, androgen bersama hormon reproduksi atau gonad untuk menentukan sifat kelamin sekunder pria. Bagian medula adrenal menghasilkan hormon 1. Adrenalin berfungsi mempercepat kerja jantung, menaikkan tekanan darah, mempercepat perubahan glikogen menjadi glukosa pada hati, menaikkan gula darah dan mengubah glikogen menjadi asam laktat pada otot. Yang kedua, noradrenalin berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang ke-8 ada hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang letaknya di otak untuk mengontrol sistem hormon. Dia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirim hormon ke
kelenjar kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar kelamin pria dan kelenjar kelamin wanita. Kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder pria dan mempengaruhi proses spermatogenesis. Yang kedua, ada kelenjar kelamin wanita atau ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, dan progesteron yang berfungsi memelihara kehamilan, perkembangan, pertumbuhan kelenjar air susu. LKPD kedua, ini ada nama-nama gangguan hormon, penyebab, dan alternatif solusi. Yang pertama ada hipotiroidisme. Penyebabnya itu kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon yang cukup. Nah, yang alternatif solusinya itu pemberian obat hormon. Yang kedua ada stoma, kekurangan yodium atau peradangan pada kelenjar tiroid. Alternatif solusinya pemberian obat anti tiroid, terapi bedah tiroidektomi. Yang ketiga sindrom Cushing. Penyebabnya terjadi sekresi berlebihan dari glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Alternatif solusinya bedah pengangkatan tumor penghasil steroid dan operasi transsphenoidal. Selanjutnya ada hipertiroidisme. Penyebabnya terjadi bila kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroksin. Alternatif solusinya itu pengobatan tiroid. Pengobatan terdiri dari obat anti tiroid, perawatan masuk yodium dan yodium radioaktif, dan terkadang operasi. Dan selanjutnya sindrom ovarium polikistik. Penyebabnya kondisi ketika wanita mengalami peningkatan hormon androgen. Alternatif solusinya memberi obat untuk membantu proses ovarisi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.